harusnya ya udah let go, udahlah biarin aja gitu ya. Harus ada kedewasaan di situ. Ya, oke, teman-teman, kita udah full time. Sebelum saya ke kolom komentar, saya mau ini dulu nih. Kita lihat statistiknya dulu. Kita lihat statistik kita malam ini. Pertama kita mau lihat field tiltnya. Ya, secara field tilt ini momentumnya kita ada di Arsenal ya, walaupun setelah gol kedua ini, setelah gol ketiga ini udah tidak terlalu apa ya, tidak terlalu intens untuk serangannya. Nih kita bisa lihat bahwa pada saat kita mendapatkan momentum juga ya cuman dangkal-dangkal ya, nggak ada yang sampai dalam, dan bahkan kita membiarkan Brugge ini punya penguasaan pertandingan yang lumayan bagus di kisaran menit 65 sampai 77 ya. Tapi selebihnya ini kita menguasai pertandingan. Lalu untuk secara penguasaan bola 51% ya, nggak terlalu besar banget lah ya. Expected goals 2,97 dengan 3 gol. Menurut saya sih dengan expected goal sebesar ini harusnya kita paling enggak ada 5 gol ya. Dan kalau mau ngomong 5 gol ini ya, menurut saya tadi ada beberapa penyelamatan penting dari Mignolet ya, yang kalau dari saya kayaknya tadi ada sekitar 3 yang penyelamatan bagus lah, yang penyelamatan penting menurut saya ada tadi di seluruh pertandingan, ada 3 penyelamatan penting dari Mignolet, yang makanya saya bilang kita ini mestinya bisa lah 5-0 gitu ya. Lalu kalau kita lihat total shotsnya, tendangannya kita ada 20 tendangan ke arah gawang dengan 11 yang on target, ada 4 big chances yang 3 kita tidak berhasil konversi menjadi gol. Ya ini pertandingan yang cukup bagus ya. Gabriel Jesus tadi juga udah masuk. Ada 3 tendangan ke arah gawang yang saya lihat tadi dari Gabriel Jesus, dan 1 tadi yang udah hampir banget cuman kena tiang ya, kena tiang atas. Apalagi ya, untuk gol Martinelli dan Madueke tadi, gol pertama dan gol ketiga ya, itu gol yang mirip, banget, cuman dari sisi kanan dan sisi kiri gitu beda, dan ngarahnya juga ke arah yang sama ya. Jadi ini yang luar biasa. Zubimendi di sini juga menjadi instrumen penting di midfield ya. Kalau dari kalian ini untuk man of the match-nya siapa? Boleh silahkan dikasih komentar. Kalau dari saya ini Zubimendi ya untuk man of the match saya, karena dia tadi assist juga. Untuk penguasaan midfieldnya ini menurut saya itu Zubimendi ya, dan tadi sih saya berharap Zubimendi paling enggak di menit 70 dilakukan pergantian deh gitu, tapi ternyata masih dibiarkan main sampai selesai full time ya. Saya harap ini nanti untuk pertandingan Wolves, Zubimendi diistirahatkan lah. Declan Rice masuk nggak apa-apa, kan udah istirahat, dan untuk minggu depannya lagi kan pertandingan setelahnya tuh masih ada seminggu lagi, jadi saya rasa Declan Rice nggak apa-apa masuk, tapi Zubimendi saya harapkan diistirahatkan lah untuk pertandingan besok. Iya, itu ya untuk statistik kita ini. Oh, Zubimendi 2 assist nih ya, 1 untuk Madueke dan satunya tadi kalau nggak salah untuk Martinelli. Oke, terus apa lagi nih? Ya ini untuk, oh ya kita mau lihat dulu untuk pertandingan yang lain. Ya untuk pertandingan yang lain sebentar. Ya ini untuk pertandingan yang lain kita lihat. PSG ini 0-0, Leverkusen Newcastle 2-2, Benfica Napoli 2-0 untuk Benfica. Dortmund Bodo Glimt secara mengejutkan 2-2. Klub Brugge Arsenal 0-3, Juventus Pafos 2-0, Real Madrid 1-2 ya Manchester City. Dan ini yang tadi saya bilang bahwa klub-klub La Liga saat ini memang lagi ada penurunan. Kita lihat dengan ini kita ada 18 poin. Secara matematis sih sebenarnya masih bisa dikejar.
ya secara matematis sebenarnya masih bisa dikejar oleh Liverpool kalau mereka 2 kali menang ya. Tapi saya rasa secara goal difference kita udah aman lah ya. Secara goal difference kita udah aman banget. Jadi dengan kemenangan ini menurut saya ini kita sudah nggak bisa digeser dari delapan besar ya. Seandainya Liverpool menang 2 kali, karena Liverpool ini yang ada di posisi 9, jadi yang tipis ada di luar apa namanya, ada di luar 8 besar. Ini Liverpool dengan 12 poin. Seandainya mereka bisa menang 2 kali ke 18 poin dan kita kalah 2 kali ya, Arsenal kalah 2 kali sehingga stay di 18. Ini menurut saya sih nggak bakal kekejar lagi ya gitu. Jadi seandainya kita seanjlok-anjloknya pun ini harus kalah besar-besaran banget karena kita punya goal difference 16 saat ini. Jadi dengan goal difference 16 ini di 2 pertandingan terakhir kita harus kalah dengan paling tidak 8-0 di setiap pertandingan supaya kita terlempar dari 8 besar. Jadi kalau dari saya kayak nggak perlu sampai 8-0 sih, paling enggak berapa, 6, ya 5-0 lah. Jadi harus kalah dengan 10 gol aja. Jadi harus kalah 10 gol. eh, jadi ya 5-0 di setiap pertandingan dan saya rasa itu kayaknya kemungkinannya amat sangat kecil ya. Jadi dengan kemenangan ini kita sudah aman di 8 besar. Eh ini kita lihat kedua Munchen, PSG, Manchester City dengan ini ada di peringkat 4. Atalanta, oke, Inter, Real Madrid, Atletico. Apalagi nih yang kita, nah ini kan yang tadi saya bilang untuk oke, Real Madrid sama Atletico masih ada di 8 besar ya. Oke, dengan 12 poin. Terus siapa lagi nih? Barcelona ada di peringkat 15. Oke. Gitu ya. Oke, jadi itu sih teman-teman untuk kondisi pertandingan tim lain dan posisi kita di tabel ini ya, tabel Champions League. Walaupun secara matematis kita masih bisa terlempar dari 8 besar, tapi secara kemungkinan kayaknya sulit banget ya untuk bisa melempar kita keluar dari zona dari 8 besar gitu. Dan ya untuk golnya keren-keren sih tadi Arsenal 3-0 dan sekali lagi ini tim pelapis loh ya. Jadi ini tim pelapis kita dan kita ini 6 kali pertandingan 6 kali menang gitu. Oke, kita ke kolom komentar. Kita sapa yang teman-teman ada di kolom komentar. Corner Arsenal bisalah gol lagi. Setpiece FC Desember ini hasil prediksi kacau semua. Oke, detik-detik full time. Bukankah kita setpiece bukan sekarang MU, benar. MU yang sekarang setpiece FC ya. Full time 3-0, yes, 3-0 selesai ya. Review statistik singkat ya udah ya tadi Madrid yang ngatur mainan manajer nggak ada kuasa jadinya. Ya, Madrid itu saya agak bingung sih. Jadi kayak posisinya kan itu si siapa? Sebenarnya bukan cuma Madrid, Barcelona juga kan kayak presiden mereka itu kan yang ngatur gitu loh. Presidennya terus punya player powernya juga gila gitu. Jadi Real Madrid itu sama Barcelona ini menurut saya player powernya gila. Jadi ya sulit bagi manajer untuk bisa manajer seperti Sabi itu kayak dia kayak Arteta ya. Jadi dia harus punya kendali terhadap pemain baru bisa ada hasilnya karena secara sistem gitu loh. Sabi itu juga mainnya secara sistem. Jadi menurut saya nggak cocok untuk di Real Madrid karena Real Madrid nggak bisa dikasih sistem karena begitu pemainnya ngambek rusak semua gitu loh. Nah ini jadi ya makanya hancur ya, setuju sih karena player powernya terlalu gila. Lihat goal difference-nya Bang, apakah Arsenal saat ini paling banyak goal difference kita ya dengan 16 goal difference. Jadi luar biasa ini jadi makanya saya bilang ini walaupun secara matematis kita
masih bisa tersingkir, tapi itu artinya di 2 pertandingan berturut-turut kita harus kalah 5-0. Jadi melawan Inter Milan kita harus kalah 5-0, lawan Kairat Almaty kita harus kalah 5-0 baru kita terlempar dari 8 besar. Jadi ini secara matematis sebenarnya kita kita udah aman ya di 8 besar ini. Menurut saya kita udah aman banget. eh Berikutnya apalagi nih, skor 0-3 aja. Coba tadi pilih pencetak gol pertamanya Madu, sebenarnya sih antara Gio dan Madu yang pilih Gio, kira gagal ya, paling nggak dapat 0-3-nya ya. Nanti saya akan rekap nih. Kipernya bukan Van der Hoy, tadi kok saya bacanya si Mignole ya. Van der Hoyel ya, sorry salah, saya salah ya. Oh oke, sebentar, masa sih tadi Van der Hoyel ya. Oh iya ya, soal tadi kenapa kenapa saya tadi bacanya Mignole ya. Itu tadi pertandingan yang lain kali ya saya baca. Iya. Sorry, kok iya Mignole itu tadi dari pertandingan mana itu saya baca. Sorry. Van den Hoyel, Van den Heuvel. Oke. Terima kasih ralatnya. Oke, Van den Heuvel benar. Gabjes lebih cair daripada Gyökeres. Iya, iya emang karena dia udah paham Arteta sih. Menurut saya karena dia udah paham Arteta, jadi ya udah tinggal tinggal sekarang nih tinggal dia ngelemesin badannya, membuang karatnya aja sih. Kan pasti udah sekian lama nggak main, pasti karatan ya. Jadi ya buat saya dia tinggal tinggal karatannya itu diberesin aja, udah aman lah ya. Ya, terima kasih Bang Satria atas kehadirannya. Ketemu lagi nanti ya. Gio kasihan banget kalau dijaga 2-3 orang nggak. Ya itulah perannya Gyökeres. Itulah perannya Gyökeres, jadi magnet apa? Jadi magnet defender gitu loh. Ya menurut saya nggak perlu kasihan karena dengan itu peran dia di situ membuka ruang bagi teman-temannya yang lain dengan menjadi magnet defender gitu. Ya bahwa dia akan kesulitan mencetak gol, saya rasa itu satu hal yang karena menurut saya masih banyak miskonsepsi terhadap Gyökeres, bukan hanya dari fans kita ya, tapi juga dari dari tim lawan gitu, sehingga mereka melihat Gyökeres ini seperti Haaland dalam artian digunakannya gitu ya, bukan levelnya seperti Haaland, tapi bahwa orang melihat Gyökeres ini seperti digunakannya tuh seperti Haaland, jadi scorer yang bisa mencetak dengan sudut-sudut sempit, makanya dia dijagain 2-3 pemain terus. Itu yang menurut saya adalah kesalahan terbesar tim-tim lawan itu, untuk terlalu mengkonsentrasikan penjagaan kepada Gyökeres gitu, karena dengan demikian itu membuat penyerang-penyerang sayap kita punya kebebasan gitu ya. Halo Bang, wah ketiduran pagi Bang Novus. Ya ini nanti kita hari Minggu jam 3 lagi loh, jam 3 pagi juga loh. Nah, jangan ketiduran lagi nih. Dari awal pertandingan Abang sebut. Ya sorry. Saya tadi kenapa tadi saya baca Mignole ya? Saya tadi kayaknya lagi baca apa namanya? Lagi baca tadi pertandingan lain. Terus tadi baca Mignole itu terus jadi kebawa gitu. Mohon maaf banget. Karena tadi kayaknya jadi kebawa tadi baca dari pertandingan lain gitu loh. Mohon maaf. 8 poin benar-benar sudah benar-benar udah pasti lolos sih. Kalau tadi sekali lagi secara matematis kita masih bisa tertinggal ya. Jadi secara matematis masih bisa terbuang dari 8 besar, tapi di 2 pertandingan terakhir kita harus kalahnya ini totalnya goal difference-nya -10. Jadi harus kita kebobolan 10 kali tanpa balas di 2 pertandingan terakhir. Dan menurut saya itu kemungkinannya amat sangat tipis lah. Inter Milan bukan tipe penyerang seperti itu juga. Lalu yang terakhir Kairat Almaty timnya kalau dari saya bahkan itu levelnya
level League One. Jadi kasta ketiganya Liga Inggris gitu kan. Kan kasta pertama EPL, Championship, League One. Jadi Kairat Almaty itu menurut saya ada di level League One. Jadi eh, saya rasa kemungkinannya amat sangat kecil kita untuk terlempar dari delapan besar. Jadi di dua pertandingan Champions League yang terakhir kita bisa memakai pertandingan itu sebagai pertandingan rotasi, dalam artian memberikan kesempatan bagi pemain-pemain yang mungkin perlu menit, perlu untuk mempertajam diri, menurut saya bisa lah, dan kita bisa mengistirahatkan pemain-pemain penting di pertandingan Inter Milan sama pertandingan Kairat Almaty. Jadi menurut saya ini kemenangan yang sangat penting, karena artinya kita di dua pertandingan Champions League yang terakhir, yang berikutnya ini kita bisa mengistirahatkan pemain gitu ya. Pencetak gol siapa aja? Pencetak golnya kita tadi Noni Madueke 2, lalu siapa? Martinelli. Jadi 2 kali dari Noni Madueke dan Martinelli. 2 Martinelli, 2 Madueke, 1 Martinelli. Gabjes bisa gerak luas, si Gyökeres emang beban ya, menurut saya itu jadi kayak si Gyökeres itu lebih kayak tank ya. Jadi Gyökeres itu lebih kayak tank yang dia mainnya itu untuk nyeruduk gitu loh, untuk nyeruduk. Makanya orang itu ngelihat Gyökeres itu kayak Haaland kan kayak gitu tuh, badannya gede terus mainnya nyeruduk gitu. Nah, itu makanya menurut saya secara tidak sadar, bukan hanya fans kita, tim lawan itu juga melihat Gyökeres ini jadi kayak Haaland, jadi kayak sosoknya Haaland. Jadi makanya selalu dijaga, dan itulah kenapa dia menjadi magnet defender, dan akhirnya itu tadi membuka ruang bagi penyerang sayap kita gitu. Dia kalau Gabjes ya memang dia lebih Brazil ya, khas banget, pemain Brazil yang lebih punya trik-trik untuk mainnya, itu ada trik-trik bermainnya gitu. Di mana posisi City, Bang? City tadi kalau kita lihat ada di peringkat 4 ya. Jadi dengan kemenangan tadi melawan Real Madrid ada di peringkat 4, dan saya tadi agak kaget. Saya pikir tadi dengan bisa menang lawan Madrid ini Madrid akan terlempar keluar dari 8 besar, ternyata enggak ya. Masih mereka masih ada di 8 besar dengan 12 poin, ternyata di bawah Inter Milan gitu. Saya pikir akan ada di peringkat 10 gitu, ternyata ada di peringkat 7 masihan Real Madrid ini ya. Oke, terus apa lagi nih? Kayaknya Gyökeres semusim doang nih di enggak. Saya rasa tadi sekali lagi kita ngelihatnya jangan hanya ngelihat dari golnya, tapi memang perannya gitu loh. Dari perannya menurut saya ya, seandainya dia bisa mencetak gol lebih, menurut saya akan lebih bagus, tapi nggak perlu khawatir, karena itu peran dia di Arsenal beda gitu ya. Optimis sapu bersih Bang Os, kalau buat saya nggak, optimis boleh gitu, cuman kalau buat saya nggak perlu gitu. Bahwa kita bisa sapu bersih bisa, tapi nggak perlu gitu. Jadi nggak ada urgensinya kita sapu bersih. Justru menurut saya lebih baik nanti untuk pertandingan Inter Milan dan Kairat Almaty itu kita gunakan sebagai pertandingan untuk rotasi pemain gitu ya. Jadi buat saya nggak ada kepentingannya kita untuk sapu bersih, karena secara perhitungan ini udah 8 besar ini udah aman gitu ya. Jadi 8 besar kita udah aman, udah nggak ada beban lah gitu ya. Rekor baru untuk Arsenal, 6 kali menang berturut-turut Champions League. Yes. Om kenapa nggak bangunin saya? Gimana mau bangunin? Kan udah tahu kita jam 3 gitu nih. Bang Jore nih. Kas rekor 6 kali menang berturut-turut di UCL Arsenal. Lupa setel jam. Sama Bang Hamdan 03 pilih Gio. Klub Liga Inggris sekarang di posisi berapa aja? Oke, klub Liga Inggris ya. Kita lihat klub Liga Inggris. Kita di posisi 1, lalu Manchester City posisi 4. Liverpool di posisi 9, Tottenham di posisi 11,
Sebentar, Newcastle di posisi 12. Oke ya. Jadi kemungkinan besar nih untuk Liverpool, Tottenham dan Newcastle masih harus nanti untuk apa namanya? Untuk playoff ya, untuk bermain playoff. Eh kita lihat dua pertandingan karena saya rasa nih untuk untuk Manchester City sama ya Manchester City aja ya. Bentar. Manchester City atau Inter Real Madrid. Oke, Manchester City ini kalau bisa menang di yang besok ini masih punya harapan untuk 8 besar. Tapi kalau kalah ini berat nih Manchester City. Yang Manchester City berikutnya ketemu siapa ya? Ntar saya mau lihat Manchester City ini untuk apa? Untuk Champions League ini masih perlu ketemu siapa? Oke, harusnya udah yang di Januari. Champions League Manchester City ini harus ketemu dengan Bodo Glimt dan Galatasaray. Ini Manchester City nih ya. Ini ngelawan Bodo Glimt ini jangan salah karena terbang ini ke markasnya Bodo Glimt. Jadi Bodo Glimt ini mereka kandangnya ini sangat kuat loh. Tadi yang saya bilang Bodo Glimt itu kandangnya mereka ada mereka punya stadion itu sangat dekat dengan kutub. Jadi itu dinginnya setengah mati. Ya, jadi itu para pemain harus memang mempersiapkan diri banget tuh untuk bermain melawan Bodo Glimt di kandang mereka gitu. Itu bukan main di kandangnya Bodo Glimt ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. London Biru kok bisa kalah ya, itulah memang memang aib London kan mereka ya. Closing ya, ini saya rasa ini udahlah kita closingnya udah jam 5. Jadi ya saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman udah nemenin tadi dari jam 3 ya, setengah 3 kita udah bersiap tadi. Dan terima kasih juga tadi untuk teman-teman yang udah nyawer juga. Terima kasih untuk yang sudah like, share, dan subscribe. Likes-nya dong teman-teman sebelum kita tutup, likes-nya ya. Kita udah, ini ada berapa? Sebentar, saya mau lihat likes-nya. Ada berapa likes ini? Ya sebelum saya tutup, dibantu likes-nya dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa nanti setelah selesai live-nya ini di hype ya gitu untuk pertandingan kita. Ini berapa likes ini? Oh kok nggak kelihatan sih sekarang likes-nya. Ya udahlah. Oke, sebentar. Analytics. Oh kok nggak kelihatan likes-nya ya sekarang ya? Gitu. Oke lah, ya udahlah. Ya itulah teman-teman dibantu untuk likes-nya aja. Jadi terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi kita akan ketemu lagi nanti malam kali ya untuk review pertandingan. Gitu dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya. Yo, tuh baru 20 likes. Yuk dibantu yuk likes-nya ke 50. Let's go. Yang belum likes, diklik likes-nya dulu sebelum kita tutup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.